Dajjal ini adalah sosok manusia yang muncul di akhir zaman. Dia akan mengaku sebagai Tuhan, melakukan tipu daya besar, dan membawa ujian yang luar biasa. Ujian apa? Keimanan. Kenapa? Karena nanti sosok ini itu akan apa? Mampu untuk menurunkan hujan. Jadi seperti Nabi itu nanti dikultuskan dia seperti Nabi, bahkan dijadikan oleh pengikutnya sebagai Tuhan. Bisa menurunkan hujan, menghidupkan orang mati secara ilusi, kemudian memberikan rizki. Kalau kepada pengikutnya yang mau ikut, yang mau percaya kepada dia, itu pengikutnya diberikan kelapangan rizki. Akan diberikan bisa mengubah ya gurun yang tandus menjadi banyak ya buahnya, kemudian banyak kekayaannya ya. Sebaliknya bagi yang menolak, yang ingkar, nah itu dia mengancam dengan kemiskinan, dengan kelaparan dan lain sebagainya, dan terbukti gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Dan dengan senantiasa kita merasakan kebesaran nikmatnya, keagungan karunia-Nya, maka mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba yang senantiasa pandai bersyukur kepadanya. Karena tidak ada kehidupan, tidak ada kenikmatan, dan tidak ada petunjuk dari Allah kecuali itu semua adalah merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla untuk keselamatan dan kebaikan kita dunia dan akhirat. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, sang pembawa risalah, pemberi kabar gembira dan peringatan buat kita semuanya. Kehidupannya senantiasa menjadi pedoman, menjadi contoh tauladan yang sempurna. Kenapa ini? Kehidupannya menjadi contoh dan tauladan yang sempurna buat kita semua, sehingga alhamdulillah kita senantiasa mendapatkan bimbingan, mendapatkan cahaya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk yang sempurna, petunjuk yang senantiasa membawa kita menuju surganya Allah taala. Saudara-saudaraku dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, alhamdulillah bulan lalu saya tidak sempat untuk memberikan kajian subuh, mohon dimaafkan. Dan kali ini alhamdulillah kita diperjumpakan kembali dalam kajian Ahad subuh yang kedua. Ya, kenapa kita membahas tentang fitnah Dajjal? Ya, kita berada di penghujung atau di akhir zaman. Ciri akhir zaman yang paling menonjol itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan menggiring Bani Israel untuk kembali ke Baitul Maqdis. Ini ciri utamanya. Ya, kita dapati itu dalam petunjuk ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ya, petunjuk ayat Al-Qur'an jelas ada di dalam surah Al-Isra ayat 104 dan juga 107. Wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul arda fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa, dan juga ayat fa idza jaa wa'dul akhirah, ini ayat yang ketujuh ya. Sama-sama surat Bani Israil atau surat Al-Isra yang kita kenal. Fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwala marrah waliyutabbiru ma'alau tadbira. Sebenarnya
akhir zaman itu sudah dimulai dengan diutusnya Nabi SAW, ya kan? Salah satu tanda dekatnya hari kiamat, kata Nabi, adalah yang pertama adalah aku diutus oleh Allah. Kemudian kewafatanku. Lalu kemudian yang ketiga, Fathu Baitul Maqdis, penaklukan atau pembebasan Baitul Maqdis. Nah, kemudian di antara ciri selain yang disebutkan dalam hadis Nabi tadi, ya, di akhir zaman itu adalah keterangan Al-Quran menyatakan bahwa Bani Israel di akhir zaman itu akan diizinkan oleh Allah setelah mereka berdiaspora, setelah mereka terpencar, ya, di atas muka bumi ini, tidak memiliki sebuah wilayah, ya, yang mereka kuasai, ya, terpencar-pencar hidup di negara orang, di bawah kekuasaan orang lain. Maka kemudian Allah mengizinkan mereka untuk kembali ke Baitul Maqdis, tetapi bukan untuk memuliakan mereka, bukan untuk dalam tanda petik, ya, memberikan restu atas kejahatan mereka, tetapi untuk memberikan siksa yang terakhir, azab sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 7 itu. Jika datang janji yang kedua, ya, saat Allah Subhanahu wa taala menghukum, ya, kerusakan Bani Israel yang kedua, maka akan bangkit kembali hamba-hamba yang dahulu mengalahkan mereka, yang dahulu mengusir mereka dari Jazirah Arab, ya, dengan adanya kekuasaan Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW, maka sifat-sifat hamba Allah yang kuat, yang mampu mengalahkan mereka dahulu itu akan kembali di akhir zaman. Ya, untuk apa? Menyuramkan wajah-wajah kalian, dan untuk mereka dapat memasuki Masjidil Aqsa yang kedua kali, dan yang terakhir mereka akan mengalahkan kesombongan kamu dengan sehancur-hancurnya. Saudara yang dirahmati Allah, maka kaitannya dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman ini sangat jelas. Karena kita sudah berada di akhir zaman, maka kita harus mewaspadai. Ya, entah itu ketika kita masih hidup atau ketika nanti anak cucu kita. Ya, ini kan kita nggak tahu, ya, kapan waktunya. Tapi luar biasa, Nabi SAW sebagai pembawa hidayah, ya, itu tidak luput memberikan kita sebuah panduan, pedoman menghadapi fitnah-fitnah di akhir zaman. Karena memang tugas Rasulullah itu adalah menyempurnakan tugas-tugas nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya itu sudah mengingatkan akan bahaya fitnah di akhir zaman, yaitu fitnah Dajjal. Ya, kalau kita lihat dalam hadis nanti saya sampaikan di sini, itu fitnah Dajjal ini sudah diingatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nah, maka ketika di masa berakhirnya nabi-nabi tersebut, ya, itu belum muncul fitnah Dajjal ini, maka Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk apa? Menjelaskan, karena beliau itu nabi di akhir zaman, ya, untuk memberikan peringatan kepada kita, ya, supaya setiap generasi umat Islam sampai nanti menjelang hari kiamat, ya, mereka tahu ciri-cirinya, tahu bagaimana cara mewaspadainya, tahu bagaimana kita harus memperlakukan fitnah Dajjal ini, dan apa saja kiat-kiat ataupun trik yang diberikan oleh Rasulullah SAW agar kita selamat dari fitnah Dajjal ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fitnah Dajjal itu adalah salah satu ujian terbesar di akhir zaman. Dia adalah ujian keimanan yang sangat dahsyat, ya, yang bisa menyesatkan orang beriman jika tidak dilindungi dengan ilmu, iman, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keterangan dari beberapa kitab sahih, hadis sahih, misalnya diriwayatkan oleh Abu Dawud Imam Abu Dawud, ya. Kemudian disahihkan hadis ini oleh Syekh Al-Albani dalam Mishkat. Ini hadis bersumber dari Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit? Inni qad haddatsukum 'anid Dajjal hatta khasyitu alla ta'qilu. Sungguh aku telah menceritakan kepada kalian tentang Dajjal sehingga saya khawatir kalian tidak memahaminya. Ya,
Inna Masihad Dajjal rajulun qasir, afhaj, ja'dun, a'war, matmusul ain. Masih ad-Dajjal itu adalah seorang laki-laki yang tubuhnya pendek, kakinya bengkok. Nah, maksudnya bagaimana? Antara kedua pahanya itu renggang. Ini kayak manusia apa ya kalau digambarkan? Itu Pak. Kemudian ja'dun, berambut keriting. Ya, matmusul ain, bermata satu. Laisa binati'atin wala jahra. Ya, matanya terhapus. Ya, atau hilang penglihatannya, tidak menonjol dan tidak juga cekung. Ya. Fa in ulbisa alaikum fa'lamu anna rabbakum laisa bi'awar. Jika kalian dibuat bingung tentang sosok seperti itu, ketahuilah bahwa Rabb kalian tidaklah bermata satu. Ya. Jadi ciri Masih Dajjal ini sudah disebutkan oleh Nabi SAW, perawakannya. Jadi ini bukan fitnah Dajjal itu bukan, ya mungkin kita menganggap fitnah Dajjal ini bentuknya dari segi apa? Mungkin teknologi. Ya memang bisa jadi. Ya, ciri-ciri itu ada dalam teknologi. Mengarahkan kita untuk apa? Memiliki apa? Dikuasai opini kita, pengetahuan kita, pandangan kita tentang apa namanya? Tentang agama, tentang Tuhan ini diselewengkan. Ya, dengan dikuasainya apa? AI misalnya, artificial intelligence. Kemudian ada teknologi informasi, ya, yang menguasai, ya, kemudian menggiring manusia ini, ya, dikendalikan oleh sebuah sistem tertentu. Ya, mungkin itu bisa. Tapi saya kira hal-hal seperti itu kalau ditafsirkan secara cocok logi, ya boleh-boleh saja. Ya, bahwa kita sekarang berada di bawah kendali sistem informasi, ya, kemudian kita digiring seolah-olah hanya membenarkan satu informasi dari satu pihak, seperti seolah-olah kita dikendalikan oleh mata satu, ya. Tetapi nanti memang digambarkan oleh Nabi SAW ini bukan sosok yang bagaimana-bagaimana, dia itu adalah anak manusia, ya, salah satu dari anak keturunan Adam alaihissalam, ya. Makanya dalam hadis Nabi SAW yang lain, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi SAW qala ma min nabiyyin illa wa qad andara ummatahul a'war al-kadzdzab. Ya, tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya tentang bahaya sosok orang yang buta sebelah lagi pendusta. Nah, inilah yang disebut dengan Dajjal, al-a'war al-kadzdzab. Ya, yang bermata satu, buta sebelah, ya, dan dia pendusta. Ala innahu a'war. Ya, ketahuilah dia itu buta sebelah matanya. Jadi bukan, kalau digambarkan itu kan seperti apa, ada sosok kartun, ya. Itu kan ada ya bermata satu gitu kan. Enggak. Dia enggak cuma matanya satu, dia ada seperti kita, dua matanya, bola matanya, cuma yang satu tidak bisa melihat. Yang satu itu buta, ya. Yang melihat itu hanya ada pendapat, ada beberapa riwayat nanti ada menyatakan yang melihat yang buta itu apakah mata kanannya atau mata sebelah kirinya, ya. Ala innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war maktubun baina ainaihi kaf fa ra, ya. Dia itu adalah sosok yang bermata satu, buta sebelah matanya, ya, dan sungguh Tuhanmu itu bukanlah sosok seperti itu. Dan tertulis di antara kedua matanya, ya, tulisan kafaro, artinya dia orang yang kufur, ya, pemimpin kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis nomor 7131 kalau dalam Sahih Bukhari, dan Sahih Muslim di hadis nomor 2933. Ya. Jadi ini Nabi SAW sudah mengingatkan bahayanya. Jadi sosok Dajjal ini ilustrasi saja, ya, jangan digambarkan seolah-olah benar ini seperti ini. Ini bisa didapatkan di internet atau segala macam yang berupaya untuk menggambarkan kira-kira samalah seperti yang digambarkan oleh hadis-hadis Nabi itu, ya. Jadi jangan fokus pada gambarnya atau fotonya, karena kita belum melihat sosok seperti ini. Dajjal ini adalah sosok manusia yang muncul di akhir zaman. Dia akan mengaku sebagai Tuhan,
melakukan tipu daya besar dan membawa ujian yang luar biasa. Ujian apa? Keimanan. Kenapa? Karena nanti sosok ini ya itu akan apa? Mampu untuk menurunkan hujan. Ya, jadi seperti Nabi itu nanti dikultuskan dia seperti Nabi, bahkan dijadikan oleh pengikutnya sebagai Tuhan. Ya, bisa menurunkan hujan, ya, menghidupkan orang mati secara ilusi, kemudian memberikan rizki kalau kepada pengikutnya yang mau ikut, yang mau percaya kepada dia, itu pengikutnya diberikan kelapangan rizki, ya, akan diberikan apa namanya, bisa mengubah ya gurun yang tandus menjadi apa? Menjadi apa? Banyak ya buahnya, kemudian banyak kekayaannya, ya. Sebaliknya bagi yang menolak, yang ingkar, nah itu apa namanya, dia mengancam apa? Dengan kemiskinan, dengan kelaparan dan lain sebagainya, dan terbukti gitu. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah SAW dzakara ad-dajjal baina zahranayn nas. Ya, dalam riwayat Abdullah bin Umar, ya, putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, Nabi SAW menyebutkan tentang Dajjal ini di hadapan orang banyak. Ya, jadi ini sudah viral sejak zaman Nabi SAW. Jadi Nabi itu menyampaikan hal-hal yang penting untuk disampaikan, ya, agar kita waspada, dicatat oleh para sahabat, dan beritanya viral. Sebab berita tentang Al-Masih Ad-Dajjal ini itu bukan hanya satu sahabat yang meriwayatkan, tapi banyak. Tadi ada Ubadah bin Somit, ada Anas bin Malik, ini ada Abdullah bin Umar, dan mungkin ada lagi dari sahabat-sahabat yang lain gitu ya. Sehingga ini sangat viral, ya, diketahui, ya, dijadikan apa namanya pembicaraan oleh banyak sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pembicaraan tentang Dajjal ini bukan sebuah hal yang main-main, ya, bukan perkara remeh. Dia ini peristiwa yang pasti akan terjadi dan akan disaksikan oleh umat manusia. Qala, apa kata sabda Rasulullah SAW? Innallaha ta'ala laisa bi'awar. Sungguh Allah itu tidaklah bermata satu atau buta sebelah. Ala wa innal masihad dajjal a'warul ainil yumna ka'anna ainahu inabatun tafiyah. Ketahuilah bahwasanya Al-Masih Ad-Dajjal itu bermata satu di mata kanannya. Nah, ini. Jadi yang melihat itu mata kanannya. Ya. Kemudian apa? Ka'anna ainahu ainabatun tafiyah. Seolah-olah matanya itu seperti buah anggur yang menonjol. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya. Nah, pertanyaannya itu kalau kita bicara tentang ciri fisik Dajjal, ya. Pertanyaannya, dari mana Dajjal ini akan muncul? Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat hadis-hadis, ya, apa namanya, dari misalnya Fatimah binti Qais, kemudian dari riwayat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian dari Anas bin Malik, ya. Ini riwayat-riwayat ini sepakat menyatakan apa? Bahwa fitnah Dajjal ini, sosok seperti yang tadi digambarkan oleh Rasulullah itu akan muncul dari arah timur. Ya, ini langsung diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais, ya. Itu apa? Min qibalil masyriq, dari arah sebelah timur. Arah sebelah timur maksudnya sebelah timur dari mana? Jazirah Arab. Karena Nabi hidupnya kan kalau tidak di Mekah ya di Madinah. Madinah kalau kita lihat ketika Nabi menyampaikan hadis-hadis ini, beliau ada di Jazirah Arab, sebelah timur itu berarti apa? Arah kanannya kan? Arah kanannya. Nah, sebelah timur ini kemudian diperinci lagi oleh riwayat Abu Bakar Siddiq, haddatsana Rasulullah ad-Dajjal yakhruju min ardin bil masyriq yuqalu lahu Khurasan. Jadi akan muncul dari wilayah yang disebut dengan Khurasan. Khurasan itu apa? Nah, nanti kita lihat di sini, ya. Ada keterangannya dalam Mu'jamul Buldan karangan Al-Baladhiri. Kemudian dari surat Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, yakhrujud Dajjal min Yahudiyati Asbahan. Dajjal itu akan muncul dari sebuah wilayah perkampungan Yahudi yang ada di kota Isfahan. Asbahan ini Isfahan. Isfahan ini sekarang masuk dalam petanya itu ada di wilayah negara Iran.
ya, itu Isfahan, ada kantong-kantong komunitas Yahudi, ya, disebut dengan Yahudi Asfahan, ya. Ma'ahu sab'una alfan minal yahud alaihimut tijan, ya. Dajjal itu nanti akan diikuti, ya, sebagai pengikut pertamanya, itu akan diyakini, dipercayai oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan, wilayah yang ada di negeri Iran saat ini, ya. Yang mereka membawa apa? Membawa at-tijan, tongkat. Isnaduhu hasan, hadis ini dinilai hadis hasan, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 12277, dan asal hadisnya itu ada juga di dalam Sahih Muslim nomor 2944, ya. Baik Ibu rahmati Allah, apa itu Khurasan? Nah, di sini disebutkan Khurasan ini, kata penulis Mu'jamul Buldan itu ensiklopedia yang menerangkan tentang nama-nama tempat atau negeri-negeri yang disebutkan dalam Quran, dalam hadis dan sebagainya itu, ya. Khurasan itu adalah biladun wasi'ah fi jihatil masyriq, ya, negeri yang luas, ya, dataran luas yang ada di sebelah timur Jazirah Arabia. Tastamil ala iddati buldan minha Naisabur wa Harat wa Mar wa Balakh wa ma yatakhallalu dzalika minal budun duna nahri Jaihun. Ya, ini mencakup beberapa wilayah yang dikenal sekarang namanya Nisapur, ya, Herat, kemudian Mor, kemudian Balakh. Itu sekitar wilayah daerah-daerah yang mengelilingi wilayah perbatasan antara Iran, Afghanistan, kemudian masuk ke ke arah atasnya wilayah Azerbaijan, ya. Itulah Khurasan, ya. Kemudian Asbahan itu di mana? Alladzi yu'raf bi Syahristan, ya. Nah, Isfahan ini adalah salah satu kantong wilayah di Syahristan. Syahristan ini juga ada wilayah di wilayah Persia. Maka ada ulama dulu namanya Imam Asy-Syahrastani yang menulis kitab Al-Milal wan Nihal, ya. Syahristan ini, nah disitulah ketika misalnya disebutkan di sini, ketika Nebukadnezar, ya, kaisar Babilonia itu mengalahkan Bani Israel, lalu menjajah, ya, menghancurkan Baitul Maqdis, wasaba ahlaha, kemudian dia apa? Dia jadikan penduduk Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi waktu itu dijadikan sebagai budak, kemudian dibawa, ya, ditawan ke Babilonia, hamala ma'ahu Yahudah, ya, dia membawa banyak sekali orang-orang Yahudi penduduk Baitul Maqdis saat itu, wa anzalaha Asbahan. Jadi ini awal mula kenapa Dajjal itu munculnya di wilayah Isfahan, di wilayah Iran, karena dahulu di dalam keterangan kitab ini dinyatakan bahwa ketika Nebukadnezar, ya, coba nanti buka lagi sejarah, Nebukadnezar ini adalah kaisar Raja Babilonia yang mengalahkan Bani Israel setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Itulah peristiwa kehancuran bait suci yang pertama, ya, kuil Solomon Temple menurut versi Yahudi, ya, itu dihancurkan oleh Nebukadnezar. Kemudian Yahudi dari Baitul Maqdis ditawan, dibawa, dijadikan budak kemana? Ke Babilonia. Nah, itu ada puluhan ribu Yahudi dibawa ke Babilonia, dan kemudian mereka ditempatkan di wilayah Isfahan. Nah, itu. Jadi itu asal mulanya. Maka setelah itu, fabanau lahum fi tarfi madinatin jaymah mahallatan wa nazzaluha wa summiyatil yahudiyah. Maka di wilayah Isfahan itu karena dahulu menjadi tempat penampungan dan penahanan Yahudi dari Bani Israel yang ada di Baitul Maqdis, ditawan, dibawa oleh Nebukadnezar ke Babilonia, maka kota Isfahan sejak saat itu dikenal sebagai Al-Yahudiyah. Jadi kantong utama masyarakat Yahudi sampai sekarang, gitu, ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan dari Ibnu Katsir, ya, penulis tafsir yang sangat terkenal itu apa? Fayakunu bad'u zuhurihi min Asbahan min haratin yuqalu laha al-Yahudiyah.
Awal munculnya Dajjal ini dari Isfahan itu akan dimulai dari sebuah kampung yang menjadi konsentrasi orang-orang Yahudi, maka kampung itu disebut dengan Harah al-Yahudiyah. Ya, ini disebutkan dalam kitab Al-Bidayah dan An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Jadi itu ya. Nah, berapa lama nanti fitnah Dajjal ini akan muncul? Akan bertahan berapa lama? Ya, dalam hadis, dalam riwayat dari Junadah bin Umayyah al-Azdi, ya, di situ beliau menyatakan apa? Kami berkumpul bersama seorang sahabat Ansor, ya, bertemu dengan seorang salah satu dari sahabat Nabi SAW. Kemudian mereka berkata, coba tolong sampaikan kepada kami hadis apa yang kamu dengar dari baginda Rasul SAW tentang Dajjal ini. Kemudian beliau menyebutkan hadis seperti sebelum-sebelumnya dengan redaksi yang berbeda. Kemudian di dalam hadis itu ada redaksi menyatakan begini, wa innahu yamkuthu fil ardi arba'ina sabahan. Ya, Dajjal akan menyebarkan fitnahnya di atas muka bumi itu selama 40 hari. Ya, 40 hari. Yablughu fiha kullaman halin wa la yaqrubu arba'ata masajida. Itu fitnahnya itu sampai ke seluruh pelosok penjuru dunia ini. Ya, tetapi dia tidak bisa mendekati 4 masjid. Fitnahnya tidak akan masuk ke 4 wilayah masjid, yaitu Masjidil Haram, wa Masjidil Madinah, Masjid Nabawi, wa Masjidil Tur, masjid yang ada di Tur Sina, ya, wa Masjidil Aqsa dan Masjid Al-Aqsa. Ini yang ini tentang berapa lama nanti fitnah Dajjal itu di akhir zaman, ya. Dari hadis dari Nawas bin Sam'an diceritakan anna sahabat qalu ya Rasulullah wa ma lumthu fil ard, ya. Para sahabat juga bertanya kepada Nabi SAW, ya, berapa lama fitnah Dajjal ini akan bertahan di atas bumi? Qala arba'una yauman. Itu 40 hari saja. Yaumun kasana, satu harinya itu lamanya seperti 1 tahun. Ya, bukan berarti jumlah jamnya dalam 1 tahun bertambah, enggak. Ya, sebagai hukum alam sunnatullah, ya, jumlah jam dalam 1 hari seperti kita sekarang ya sama, tetap 24 jam. Tapi lamanya karena saking berbahayanya, ya, setiap detik, setiap menit, ya, itu fitnah Dajjal itu menjadi hal yang sangat menakutkan, ya, menjerat orang-orang beriman yang tadinya iman kemudian jadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi sebuah berita yang viral sehingga menjadi beritanya itu per detik, ya, sehingga kita mengalami periode 1 hari itu seperti 1 tahun, kira-kira begitu. Wa yaumun kasyahrin, ya, ada hari yang jumlahnya seperti lamanya itu seperti 1 bulan. Wa yaumun kajumu'ah, ya, hari itu bisa dirasakan lamanya seperti 1 minggu. Wa sairu ayyamihi ka ayyamikum, sisanya hari-hari itu seperti hari-hari biasa, hari normal. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu nomor 2937. Ya. Bagaimana Dajjal ini akan binasa? Ini juga diriwayatkan. Jadi Rasulullah SAW itu lengkap memberikan panduannya. Ya, bagaimana Dajjal ini akan binasa? Fabainama huwa kadzalika idz ba'athallahu al-Masih ibn Maryam fayanzilu 'indal manaratil bayda syarqiyya Dimashq baina mahrudataini, ya, ay thawbaini masbughaini biwarsin thumma za'faran wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakain idza ta'tara qatar wa idza rafa'u tahaddara minhu jumanun kallu'lu. Nah, di sini disebutkan dalam hadis riwayat An-Nawas bin Sam'an, ya, dalam Sahih Muslim itu ujung dari fitnah Dajjal ini adalah ketika Nabi Isa diturunkan kembali ke bumi, ya. Di mana Nabi Isa akan turun? Indal manaratil bayda, yaitu di menara putih di pintu gerbang timur kota Damaskus. Ya, saya cari-cari di mana pintu gerbang putih, menara putih
di pintu gerbang sebelah timur kota Damaskus. Yang disebut Damaskus gerbang timur itu berarti adalah wilayah apa namanya, yang wilayah kuno ya. Jadi bekas peninggalan kuno. Nah, ada sementara ustadz atau sementara ahli sejarah yang mengatakan itu ada menara putih itu yang nempel di Masjid Umawi di pusat kota Damaskus. Ya, tapi itu riwayatnya lemah ya, karena waktu itu Masjid Damaskus ya, apa namanya, ya ketika Nabi SAW menyebutkan hadis ini, itu tidak ada masjid di situ dan tidak ada menara. Ya, Manaratul Baydha. Menara putih Masjid Umawi itu baru dibangun sejauh setelah Rasulullah wafat. Tapi Nabi sudah menyatakan ini. Nah, itu komplek, kalau Masjid Umawi Damaskus itu kompleknya semua Muslim. Ya, yang paling dekat ya, setelah kita telusuri, kita tanya-tanya sumber-sumber ulama yang ada di Damaskus, yang paling dekat kepada pernyataan Rasulullah SAW ini adalah menara putih itu adanya di tengah-tengah lokasi yang padat penduduk yang beragama Kristen di Damaskus. Kenapa? Karena nanti kan Nabi Isa itu akan apa? Akan mengembalikan dakwah tauhid, ya, menyadarkan orang-orang Kristen bahwa yang kalian yakini itu salah. Nabi Isa itu akan menghancurkan salib-salib. Nah, kalau turunnya di Masjid Umawi, apa yang dihancurin? Salibnya nggak ada. Nah, maka para ulama bilang yang benar itu adalah tempatnya nanti di sini. Nah ini, ya, ini namanya Menara Putih di pintu gerbang Damaskus sebelah timur. Inilah tempat turunnya Nabi Isa. Nah, itu ada daerah yang memang sangat terkenal, sudah ratusan tahun, berabad-abad, di situ konsentrasi orang-orang Kristen. Ya, apakah itu Maronit, apakah dia Ortodoks dan lain sebagainya. Ini mereka tinggalnya di wilayah ini. Nah, ini menara ini itu disebut juga masjid, tapi orang nggak ada yang sholat di situ. Kenapa? Karena bentuknya menara. Tapi sholat lima waktu, ya, azan 5 waktu itu selalu dikumandangkan di sini, di menara ini, ya, itu. Jadi selalu dikumandangkan ini di atas benteng. Jadi benteng yang mengelilingi Damaskus, kota Damaskus sejak zaman Romawi, ini menara ini sudah ada. Ya, menara berdiri sejak era zaman Romawi atau mungkin bahkan sebelumnya, dan tidak ada yang berani untuk menghancurkannya. Bahkan setelah penaklukan Islam di masa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke kota Damaskus ini. Damaskus itu kan kota Romawi, Pak, dibangun oleh kerajaan Romawi. Ya, kota besar ya. Tembok-temboknya, bentengnya itu ya mirip-mirip dengan Konstantinopel, dengan kota-kota besar yang dibangun oleh Romawi sebelumnya. Nah, ini uniknya ya, di sekeliling kota Damaskus itu yang masih ada tersisa benteng itu, ada gerbang di sebelah timurnya, dan ini pusat konsentrasi orang-orang Kristen itu, Nasrani. Di situ ada menara. Nah, sejak Islam menaklukkan Damaskus ini, di menara ini selalu dikumandangkan azan, walaupun tidak ada masjid di situ. Ya, nah, karena wilayah Kristen, gitu ya. Nah, nanti Nabi Isa itu turun ya di sini, ya. Ini yang ditarjih oleh ulama-ulama ya di Damaskus, bukan di Masjid Bani Umayyah yang dikenal. Wadi'an kafaihi. Bagaimana Nabi Isa itu turun? Dia menggunakan 2 pakaian yang dicelup dengan za'faran, dengan safron. Dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas sayap 2 malaikat, ya. Kemudian ketika Nabi Isa itu sosoknya, idza ta'tarasahu, beliau menggerakkan kepalanya itu kemudian mengucur tetesan air. Wa idza rafa'ahu tahaddara min hujumanun. Jika beliau angkat kepalanya, ya, akan keluarlah buliran-buliran seperti al-lu'lu', ya, seperti batu-batu permata. Fala yahillu likafirin yajidu riha nafsihi illa mata. Ya, jika ada orang kafir ya yang kemudian mendapati
wangi atau bau daripada Nabi Isa ini, ya, itu tidak ada yang mendapatinya kecuali mereka ini mati. Wa nafsuhu yantahi haitsu yantahi tarfuhu wa nafasuhu. Jadi aliran nafasnya itu akan berhenti pada saat beliau itu menghentikan langkahnya. Fayatlubuhu hatta yudrikahu bibabilut. Nah, Nabi Isa ini nanti akan mengejar, ya, akan mengincar siapa? Dajjal. Kenapa Masih Dajjal ini dibunuh oleh Nabi Isa yang julukannya juga Al-Masih? Ya, jadi Al-Masih ini begini ya. Masih itu artinya sosok yang berjalan jauh, yang biasa berjalan jauh, ya, untuk mendakwahkan sebuah ajaran. Nah, Nabi Isa itu begitu dulu. Jadi dakwah dari satu kampung ke kampung, terus ke wilayah, jalan kaki, terus jauh. Di seluruh negeri Syam itu disambangi oleh Nabi Isa AS. Bahkan dalam keyakinan sebagian kelompok Kristen, ya, apakah itu Katolik, Ortodok, dan lain sebagainya, itu dakwahnya Nabi Isa itu jalan kakinya itu sampai ke wilayah Asia Kecil, sampai ke Mesir, ya, Gunung Sinai dan sebagainya. Itu berjalan jauh, itu biasa dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Walaupun tidak ada kendaraan roda 2, roda 4, atau dia tidak naik nggak naik kendaraan binatang juga. Nabi Isa itu dulu pendakwah itu. Maka disebut Al-Masih. Ya, atau artinya Al-Masih itu apa? Mengusap atau mengurapi orang sakit, ya, dikasih obat, diurap badannya sembuh. Nah, itulah Dajjal juga memiliki ciri-ciri sifat yang seolah-olah disamakan, diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, apa yang menjadi dakwahnya Masih Dajjal ini? Yaitu menyelewengkan manusia dari jalan Allah dan mendaku atau mengklaim bahwa Nabi Isa itu adalah putra Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Dajjal ini, ya, dibunuhnya sesuai dengan tugas Allah yang Allah berikan kepada Nabi Isa, itu dibunuh oleh siapa? Nabi Isa alaihissalam. Karena dialah yang mendakwahkan ajaran bahwa Allah itu punya anak. Ya. Nah, itu. Sampai, ya, dijumpai lokasinya si Dajjal ini di mana? Di Babulut, ya, di sebuah tempat pintu di negeri Lot. Lot itu ada di Palestina. Fayaqtulahu, dan dia dibunuh oleh Nabi Isa ini. Tsumma ya'ti Isa bin Maryam qaumun qad asamahumullahu minhu. Kemudian setelah itu ada kaum yang dilindungi oleh Allah dari fitnah Dajjal itu yang mendatangi Nabi Isa. Fayamsahu an wujuhihim wa yuhaddithuhum bidarajatin fil jannah. Maka Nabi Isa kemudian mengusap wajah mereka dan memberitahukan mereka tentang kedudukan atau derajat mereka nanti di dalam surga. Nah, ini bab Lot yang ada di Palestina, ya, yang dipercaya sebagai tempat Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman akan mengeksekusi mati Dajjal. Jadi bab Lot ini letaknya, lokasinya itu kurang lebih 38 km di barat laut Yerusalem, 16 km di tenggara kota Yafa, dan 5 km dari timur laut kota Ramlah yang ada di Palestina. Jadi fitnah Dajjal itu seperti ini, ya, menipu akal dan penglihatan, menampakkan surga tapi itu adalah neraka hakikatnya, atau sebaliknya, ya, menakut-nakuti orang tentang neraka padahal itulah surga. Jadi membolak-balikkan nilai, ya. Kemudian dia mengaku sebagai Tuhan, ya, menggoda pengikutnya atau siapa yang menentangnya dengan materi dan kekuasaan, ya, bisa berpindah dengan cepat menyebar fitnahnya ke seluruh dunia dalam waktu singkat, ya. Maka Nabi SAW bersabda, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah amrun akbaru minad dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih besar sejak penciptaan Adam hingga hari kiamat melebihi fitnahnya Dajjal. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana cara melawan fitnah Dajjal ini? Nabi SAW memberikan panduan. Man hafizah au qara'a asra ayatin min suratil kahfi usima min fitnatid Dajjal.
Siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, dia akan dilindungi dari fitnahnya Dajjal. Ya, ini. Jadi ini panduan. Jadi Nabi menggambarkan fitnahnya seperti ini, cirinya akan seperti ini, kemudian berlangsungnya berapa lama, dia keluarnya pertama kali di mana, diikuti oleh siapa, kemudian nanti akhirnya akan dieksekusi mati oleh Nabi Isa alaihissalam. Tapi kan di sela-sela itu 40 hari ini kan banyak yang terjerat fitnahnya. Maka siapa yang bisa selamat? Nah, yang selamat itu adalah orang-orang beriman yang menghafal, yang mengerti, yang memahami dan mengamalkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Dalam ayat lain ada 10 ayatnya itu bukan yang pertama tapi terakhir. Ya. Atau umum sifatnya. Tidak harus 10 yang pertama, tidak harus 10 terakhir. Ya, seluruh isi surat Al-Kahfi itu kalau kita tadabburi, kita renungi, maka dia akan menjadi pelindung kita dari fitnah Dajjal. Insya Allah. Kenapa surat Al-Kahfi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi kita Muhammad SAW, agar kita terlindungi dari fitnahnya Dajjal? Karena surat Al-Kahfi membahas 4 kisah. Dalam surat Al-Kahfi itu ada 4 kisah utama. Dan masing-masing itu mengandung pelajaran yang membentengi kita dari fitnah Dajjal. Satu kisah Ashabul Kahfi, ya, tentang pemuda yang beriman tertidur di dalam gua. Apa maknanya? Apa pentingnya kisah ini dalam rangka membentengi kita dari fitnah Dajjal? Ini memberikan pengajaran pada kita bahwa kita harus melawan fitnah atau ujian terhadap agama dan keimanan kita. Ya, kita harus mencontoh Ashabul Kahfi. Bagaimana mereka beriman, menjaga imannya meskipun di tengah-tengah masyarakat yang kafir. Meskipun pemimpinnya kafir, jahat, bejat, kejam, tapi mereka tetap menjaga keimanannya. Tidak tergoda oleh rayuan-rayuan. Kemudian mereka berhijrah dan sembunyi di dalam gua untuk menjaga akidah. Nah ini, apa yang dialami oleh Ashabul Kahfi dahulu, ya, itu mirip dengan nanti peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, Dajjal ini akan menguji keimanan kita secara langsung. Maka pelajaran dari kisah Ashabul Kahfi adalah kita harus meneguhkan iman, jauhi lingkungan yang merusak keimanan kita, dan kita harus siap berkorban, ya, demi terjaganya akidah tauhid kita. Yang kedua, kisah apa dalam surat Al-Kahfi? Kisah tentang pemilik kebun. Ini tentang fitnah harta, ya. Kenapa? Karena Dajjal di akhir zaman itu juga akan memberikan iming-iming kekayaan, kesejahteraan, bisa mengubah gurun tandus jadi apa? Subur, bisa menurunkan hujan, ya. Itu luar biasa, ya. Artinya apa? Kalau orang nggak kuat-kuat imannya, ya kita akan ikut dan beriman kepada Dajjal ini, ya, sebagai pemimpinnya orang kafir. Ya, maka itu kita jangan silau kepada dunia. Maka disebutkanlah kisah tentang pemilik kebun di dalam surat Al-Kahfi, ya kan? Coba lihat itu ayatnya. Ada. Ya, menghadapi kesombongan karena kekayaan dunia. Ada kisah tentang seorang pemilik kebun itu sombong. Ya, merasa nggak butuh lagi Allah, merasa kehidupannya akan kekal abadi. Bahkan kalau dia mati, disebutkan dalam ayat itu ada. Kalau dia mati nanti dia akan mendapatkan sisa hasil panen kebunnya itu akan lebih besar nanti ketika dia sudah mati. Dia mendapati di alam akhiratnya. Maka Dajjal juga akan menipu manusia dengan kekayaan dan keberlimpahan nikmat yang palsu. Apa pelajarannya? Jangan kita terpedaya dengan harta dunia. Ya, jangan kita memiliki sandaran selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fitnah harta. Hati-hati. Yang ketiga, ada kisah apa? Ada kisah tentang Nabi Musa dan Khidir. Ya, itu. Kisah Nabi Musa ini kan terkenal.
Ya, itu artinya apa? Fitnah tentang ilmu, ujian tentang ilmu. Nah, ilmu kita ini nanti akan apa? Persepsi kita tentang ilmu Allah, tentang bagaimana kita memperlakukan ujian-ujian cobaan dari Allah, itu akan menjadi apa? Menjadi satu hal yang penting untuk membentengi kita. Ya, sebagaimana Nabi Musa saja, ya, itu melihat pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh Nabi Khidir, itu kan hampir tidak percaya. Kenapa kamu bunuh ini? Kenapa kamu lubangi ini? Kenapa kamu bangun ini? Ya, itu apa? Ilmu manusia yang pendek itu bisa apa? Bisa membuat kita membuat kita ini keliru dalam memandang persoalan-persoalan, terutama perkara yang gaib, ya, tentang takdir. Maka itu pentingnya ilmu yang benar untuk meluruskan persepsi manusia tentang ilmu dan hikmah, ya, atas peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus banyak belajar, ya, belajar ilmu tentang apa? Tentang Al-Qur'an, ya. Percaya kepada hikmah Allah walaupun kita tidak begitu memahaminya. Kenapa? Karena nanti Dajjal akan memainkan, ya, mempermainkan ilmu ini untuk tujuannya yang jahat. Ya, mempermainkan ilusi, akan mengubah opini kita, akan mengubah cara pandang kita terhadap Allah, terhadap agama, terhadap kenabian, terhadap hari kiamat, terhadap hakikat dunia, itu seolah-olah canggih, seolah-olah apa yang disampaikan oleh Dajjal itu ilmiah. Maka kita harus ikuti dia. Nah, itu. Kita jangan tertipu dengan klaim-klaim ilmiah. Ya, jangan tertipu dengan godaan-godaan Dajjal ini yang dibungkus sedemikian ilmiah, sedemikian canggih, ya, supaya apa? Menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang keempat ada kisah Zulkarnain. Watlu alaihim, ya, sebutkan itu apa? Kisah tentang raja yang memiliki kekuasaan di timur dan di barat. Yas'alunaka 'an dzil qarnain qul satlu 'alaikum minhu dzikra. Ini adalah fitnah menggambarkan tentang ujian apa? Kekuasaan dan teknologi. Ya, ini Zulkarnain kan menguasai apa? Punya kekuasaan hebat. Dia punya teknologi untuk membangun bendungan, ya, untuk menghalau Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj dan Ma'juj ini juga nanti disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sebagai salah satu ciri tandanya akan kiamat, gitu ya. Nah, bagaimana kita akan menghadapi fitnah Dajjal ini? Itu karena Dajjal ini akan apa? Memberikan, ya, godaan berupa apa? Kekuasaan, pengaruh. Siapa yang percaya ikut ajarannya Dajjal, maka orang itu akan diberikan kekuasaan, diberikan pengaruh, ya. Kemudian pengaruh dan kekuasaan itu digunakan untuk apa? Berbuat zalim, berbuat curang, berbuat jahat. Nah, itu. Maka itu kita harus waspada, hati-hati. Ya, kita harus punya apa? Imunisasi, ya, antivirus, ya, virusnya Dajjal, ya. Tubuh kita harus diinstal, harus disuntik antivirus Dajjal. Karena Dajjal ini akan apa? Menggunakan kekuatannya, kekuasaannya, teknologinya itu untuk apa? Untuk memutarbalikkan nilai, untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mencontoh teladan dari kisah Zulkarnain yang menggunakan kekuatannya itu untuk apa? Menegakkan kebenaran, bukan untuk menindas. Nah, jadi inilah kenapa hikmahnya 10 ayat pertama ini menjadi benteng perisai kita melawan Dajjal atau terhindar dari fitnahnya. Nah, ini kita harus menguatkan akidah. Sebab di awal-awal surat Al-Kahfi itu ada ayat, ya, waqalu tentang akidah yang disebarkan Dajjal itu bahwa Allah itu punya anak. Lihat ya di surat Al-Kahfi ini, terutama ayat 5, ya. Kalau kita lihat di situ ayat 5 ini itu menceritakan tentang apa? Ya, tentang bahayanya ajaran Dajjal, ya, yang berkaitan dengan keyakinan. Nauzubillah min zalik, ya. Bapak Ibu rahmati Allah taala, di sini
Ya, ini disebutkan ya. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Kenapa di ayat 4 itu? Ya, Allah memberikan perhatian agar kita jangan mengikuti ajaran yang mengatakan apa? Bahwa Allah itu punya anak. Gitu. Maka itu akidah ini harus kita jaga. Ya. Kemudian pujian atas turunnya Al-Quran sebagai sebuah petunjuk. Kemudian ada janji bagi orang beriman dan ancaman kafir. Pelajaran tentang pemuda yang beriman, doa agar Allah berikan rahmat dan petunjuk. Ya, inilah artinya pentingnya istiqamah. Rabbana atina min ladunka rahmatan, itu ayat ke-10. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya, ini doa untuk istiqamah. Penting supaya kita tidak terjebak ya, lalu mengikuti fitnahnya Dajjal. Nah, maka itu 10 ayat yang pertama surah Al-Kahfi ini penting. Kenapa? Karena dia mengandung apa? Tentang pemurnian tauhid. Menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Agar kita menghindari kemusyrikan, kesombongan, dan cinta kepada dunia. Gitu ya. Maka cara melindungi diri Dajjal itu dengan amalan apa saja? 1, membaca dan menghafal 10 ayat surah Al-Kahfi. 2, dengan menjaga tauhid, menjauhi syirik. 3, dengan menuntut ilmu agama dengan rendah hati. Ini fungsinya taklim. Ya, setiap pekan ya, apakah khutbah Jumat itu taklim juga, khutbah Jumat itu. Makanya wajib. Ya, nggak ada tanya jawab lagi. Ya, nggak ada tanya jawab, tidak ada disela oleh orang. Itu fungsinya khutbah Jumat itu untuk apa? Menanamkan ilmu agama. Ya, untuk apa ilmu agama ini? Kita pelajari menolak ilusi Dajjal. Ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa ilmu agama ini harus dipelajari setiap Muslim walaupun dia bukan ahli agama? Ya, ahli agama dengan orang belajar agama beda. Ahli agama memang dia dicetak untuk apa? Untuk bisa menjelaskan kaidah-kaidah tentang agama, prinsip-prinsip beragama, cara mempraktekkan agama dengan baik. Itu namanya ahli agama. Tapi setiap Muslim, walaupun dia bukan sarjana agama, ya, sarjana hukum, sarjana bidang teknik, sarjana pendidikan, bahasa, matematik, macam-macam, ya, keduniaan, itu tetap harus belajar agama. Supaya apa? Tahu apa itu tauhid. Ya, tahu apa itu agama ini, bagaimana yang benar diajarkan, dilaksanakan. Supaya apa? Setiap Muslim ini bisa menolak ilusi-ilusi yang disampaikan oleh Dajjal, supaya kita tidak mengkultuskan sains, ilmu pengetahuan. Nanti akan digunakan ilmu pengetahuan dan sains itu oleh Dajjal untuk apa? Mengubah persepsi kita tentang Allah. Ya, nanti akan ada penjelasan secara saintis. Ya, kenapa hujan itu bisa turun atas perintah Dajjal? Itu nanti bisa dijelaskan. Kenapa gurun tandus bisa? Sekarang kan bisa, Pak. Sekarang daerah gurun tandus di Timur Tengah bisa dibikin hijau. Ya, itu ada penjelasan ilmiahnya gitu. Nah, itu nanti akan jadi ujian. Nah, itu sekarang begini aja kan orang sudah merasakan kita nggak perlu lagi kepada ajaran agama. Ya, apalagi nanti di zaman fitnahnya Dajjal. Nah, jadi punya ilmu pengetahuan saja nggak cukup. Harus ada benteng tentang akidah. Ya, bagaimana amalan kita ini agar tidak tertipu oleh dunia? Yaitu dengan menguatkan iman, dan jangan lupa kita harus senantiasa memiliki senjata spiritual. Ya, dengan berdoa kepada Allah untuk mendapatkan perlindungan dari fitnah Dajjal. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Inilah kalau disimpulkan perisai menghadapi fitnah Dajjal mulai dari pesan ayat yang pertama sampai ayat 10. Nah, ini silakan nanti dipelajari ya, dilihat makna setiap arti dari setiap ayat. Mulai dari ayat 1 apa artinya? Apa kesimpulannya? Bagaimana ini menjadi perisai buat kita menghadapi fitnah Dajjal, ya. Kemudian ayat kedua, ya, maknanya apa, artinya, ya. Ini fungsinya apa untuk menghadapi fitnah Dajjal, ini sudah kami sebutkan di sini, ya.
kemudian ayat 3 seterusnya sampai ayat ke-10. Ini mudah-mudahan bisa dipelajari oleh teman-teman semua, jamaah semua, agar kita dapat lebih ya memahami surat Al-Kahfi, ya, kemudian kita bisa terhindar dari berbagai macam fitnah Dajjal. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia. Karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibroh atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute mempersembahkan buku Kronik Perlawanan Palestina, karya Muhammad Ilhami, peneliti sejarah Arab terkemuka. Buku ini menyajikan ringkasan sejarah Palestina modern dan kontemporer, mulai dari kemunculan gagasan kembalinya Yahudi ke Palestina hingga momen meletusnya badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, sebuah peristiwa besar yang hingga kini belum berakhir. Pembahasan dalam buku ini
mencakup akar-akar ideologi Zionisme, kondisi yang melingkupi berdirinya gerakan Zionis oleh Herzl, alasan di balik keberhasilannya yang tidak mampu dicapai oleh para pendahulunya, serta bagaimana situasi masyarakat Palestina di akhir era Kekaisaran Utsmaniyah. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana dunia barat berhasil menanamkan benih Zionisme yang jahat dan asing di tanah suci ini, dan mengapa bangsa Arab beserta dunia Islam di belakangnya tidak mampu mencegah penanaman benih tersebut, apalagi menghentikan pertumbuhannya yang tampak aneh, cepat, bahkan melesat seperti roket. Buku ini juga mengulas lahirnya perlawanan rakyat Palestina, tahapan perkembangannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatannya, serta momen-momen penting yang menentukan kemajuannya atau kemundurannya. Buku ini menjelaskan mengapa pada masa tertentu gerakan-gerakan non-Islam lebih menonjol dibandingkan gerakan-gerakan Islam, dan bagaimana gerakan Islam kemudian mengambil alih peran tersebut. Gerakan Islam inilah yang memimpin pembebasan wilayah pertama di Palestina, yakni Jalur Gaza, sebuah wilayah yang telah melalui 5 pertempuran besar sebelum akhirnya mengejutkan Israel dan dunia dengan melancarkan serangan luas terhadap Israel. Buku ini diakhiri dengan sejumlah kesimpulan pemikiran dan politik yang diambil dari sejarah kronik perlawanan Palestina. Dapatkan sekarang juga. Hubungi segera admin order buku-buku pilihan di www.fahamalquran.com atau WhatsApp 0877 7063 7192. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Al-Quran. Baitul Maqdis Institute, ilmu memimpin pembebasan Masjid Al